Halo teman-teman, selamat datang di channel To Backtrack. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Pada suatu hari kita akan buka dengan memperlihatkan raja yang memang telah mengajak pasukannya untuk memburu naga. Mereka ini memang masuk ke dalam sarang naga, dan dengan mudah naga itu pun membunuh semua anak buah raja. Dan sang naga tidak membunuh sang raja, dan naga itu akan menyiksa sang raja hingga anak cucunya kelak. Dan beberapa ratus tahun kemudian, di sini di sebuah kerajaan yang sangat gersang yang bernama Kerajaan Bayford, hidup seorang putri yang bernama Elodie. Elodie ini mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Floria. Dan meskipun seorang putri, Elodie tidak malu bekerja memotong kayu untuk penghangat mempersiapkan musim dingin yang akan datang. Pada suatu hari, Elodie melihat rombongan orang asing datang ke kerajaan. Elodie melihat seorang pendeta wanita menemui ayahnya, dan wanita itu memandang Elodie dan kemudian pergi. Dan ternyata orang itu meninggalkan sebuah surat kepada ayah Elodie, wajah Beaufort. Dan wajah Beaufort ini terkejut saat membaca surat itu, dan ternyata itu merupakan surat lamaran. Dan kemudian raja mengatakan kalau pangeran tersebut memang berniat melamar Elodie. Awalnya Elodie ini menolak karena dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia kenal. Namun raja ini memintanya untuk memikirkan rakyatnya. Kerajaan Aurea adalah kerajaan yang sangat kaya. Dengan pernikahan ini, maka kerajaan ini akan terhindar dari kemiskinan. Karena tidak ingin rakyatnya menderita lagi, Elodie akhirnya menerima lamaran itu. Dan di sini singkat cerita, Elodie dan rombongan kerajaan pun pergi ke kerajaan Aurea ke kapal. Dan meskipun bukan ibu kandung, di sini dia pun sangat perhatian kepada Elodie dan Floria. Dan di sini setelah beberapa mengarungi lautan, tiba-tiba navigator memberitahukan kalau mereka memasuki kawasan kerajaan Aurea. Dan kapal kemudian masuk ke dalam kabut yang tebal. Dan Elodie dan yang lainnya pun ketakutan melihat patung naga yang ada di sebelah kanan dan kiri. Setelah keluar dari dalam kabut, mereka pun melihat keadaan dari kerajaannya pun yang sangat indah. Elodie dan keluarganya pun terpukau melihat kerajaan itu. Dan mereka pun disambut oleh petugas karena raja dan ratu Aurea sedang melakukan upacara doa. Baru besok mereka baru menemukan ratu dan calon suami. Dan mereka ini diantar ke kamar masing-masing. Elodie mendapatkan kamar yang luas dan indah. Dan sore harinya Elodie ini melihat keluar, dan dari kejauhan dia melihat seorang wanita seumurannya di seberang menara. Kemudian Elodie melihat wanita itu pergi begitu saja. Malam harinya Elodie yang tidak bisa tidur kembali melihat pemandangan keluar balkon. Siapa tahu bisa melihat wanita yang tadi. Namun wanita itu tidak kunjung muncul kembali. Elodie kemudian melihat cahaya aneh di pegunungan. Tak berapa lama kemudian cahaya itu pun padam. Keesokan harinya Elodie dan keluarganya akhirnya bertemu dengan keluarga kerajaan Aurea. Ratu Isabel memuji kecantikan Elodie, dan pangerannya pun memacu memperkenalkan diri. Dan Ratu Isabel pun memang menyuruhnya untuk berbincang empat mata. Sementara Ratu Isabel akan membicarakan rencana pernikahan kepada rajanya. Di taman, Elodie pun berkata jujur
kalau dia terpaksa menikahi Henry demi rakyatnya. Henry merasa kagum mendengar hal itu karena menurutnya jarang ada seorang putri yang peduli dengan rakyatnya. Elodie yang merasa bosan di sini mengajaknya berkeliling kerajaan. Dan di dalam istana, di sini dia pun bertingkah aneh. Lucinda pun bertanya apa yang mereka bicarakan, namun raja pun menjawab kalau mereka akan mendapatkan banyak emas sebagai mahar pernikahan ini. Namun di sini dia merasa heran dengan sikap suaminya yang aneh. Saat ditanya apa yang terjadi, Raja Beaufort ini malah marah dan menyuruh Lucinda untuk diam. Dan di luar, Elodie dan Henry ini melihat pemandangan kerajaan Aurea dari atas bukit. Elodie kemudian menanyakan tentang sinar aneh dari bukit yang dia lihat semalam. Dan Henry pun memberitahu kalau sinar itu berasal dari kegiatan upacara yang memang sangat penting bagi kerajaan Aurea. Upacara itu sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu dan bertujuan untuk menghormati para leluhur. Dan keesokan harinya Lucinda pun mencoba mengakrabkan diri dengan calon besannya. Tapi Ratu Isabel marah menghindar. Dan dengan sombong, Isabel ini mengatakan kalau pernikahan Elodie ini hanyalah sebatas kerjasama dua kerajaan saja. Dan dia pun memberikan imbalan emas dan membantu kerajaan Beaufort. Isabel tidak tertarik untuk mengakrabkan diri dengan Lucinda. Lucinda juga terkejut mendengar itu. Ditambah Ratu Isabel salah menyebut nama Elodie. Lucinda merasa ada yang aneh dari pernikahan ini. Malam harinya Lucinda ini memberitahu Elodie kalau ada yang aneh dengan pernikahan ini. Dia merasa kalau keluarga kerajaan Aurea bukanlah orang-orang yang memang baik. Dan di sini dia pun mencoba datang dan mengganggu Elodie lagi karena besok itu adalah hari pernikahan Elodie. Keesokan harinya tibalah hari pernikahan Elodie dengan Henry, dan beberapa orang memakaikan gaun yang indah kepada Elodie lengkap dengan segala aksesorisnya. Dan singkat cerita, setelah melakukan ijab kabul, kini Elodie memang resmi menjadi istri Henry. Setelah berpamitan kepada keluarga, Elodie ini diajaknya untuk pergi menggunakan kereta kuda. Dia pun mengajaknya untuk ke bukit untuk melakukan acara penghormatan kepada leluhur. Saat tiba di bukit, ternyata sudah ada anggota keluarga kerajaan Aurea yang memakai topeng termasuk Ratu Isabel. Di sini Ratu Isabel memberitahukan kalau di setiap generasi keluarga kerajaan harus melakukan upacara untuk melindungi rakyat mereka. Ratu lalu memberikan sebuah koin emas kepada Elodie sebagai tanda bergabungnya menjadi keluarga Aurea. Ratu mengajaknya untuk masuk ke dalam goa, dan Ratu menceritakan dahulu kala saat leluhur mereka datang ke tempat ini, ternyata ada makhluk lain yang lebih dulu menguasai tempat ini. Dan pada suatu hari dia pun menyerang desa karena kelaparan, dan dia pun membawa balik semuanya, tapi semua tewas diserang oleh naga. Hanya raja yang selamat. Dan di sini dia pun tidak membunuhnya, tapi di sini naga berkata kalau mereka tidak akan menyerang manusia dengan syarat di setiap generasi raja harus mengorbankan 3 putrinya. Sejak saat itu hingga sekarang di setiap generasi mereka melakukan upacara untuk memperingati hal tersebut. Ratu Isabel pun menyayat telapak tangannya dan kemudian menyatukan kedua telapak tangan tersebut. Kini darah kerajaannya pun menyatu dengan darah Elodie dengan tanda kalau Elodie sudah resmi menjadi bagian kerajaan Aurea. Dan Ratu kemudian menyuruhnya untuk membuang koin ke jurang karena upacara sudah selesai.
Henry kemudian menggendong Elodie untuk kembali ke istana. Henry memintanya untuk menutup mata, namun ternyata di sini dia melemparnya ke dalam jurang. Elodie pun terjatuh hingga pingsan. Beberapa saat kemudian Elodie terbangun. Meskipun terluka, tapi dia masih bisa berjalan. Dan dia berteriak meminta tolong, namun memang tidak ada yang menjawabnya. Elodie berusaha memanjat, tapi dindingnya terlalu terjal yang membuatnya pun terjatuh. Elodie lalu melihat beberapa koin emas berserakan seperti miliknya. Elodie pun akhirnya sadar kalau dia dijadikan sebagai tumbal. Elodie kemudian melihat cahaya aneh dari dalam gua dan dia pun menuju sumber cahaya itu. Cahaya itu berasal dari burung yang terbakar dan tiba-tiba sekawanan burung terbakar dan menuju ke arahnya. Dari belakang muncul naga yang menyemburkan api ke segala arah dan ternyata Elodie menjadi tumbal untuk dimakan naga. Elodie adalah salah satu dari 3 putri yang akan ditinggalkan untuk dijadikan tumbal dan naga itu bisa berbicara. Dia berkata kalau dia mencium aroma darah keluarga kerajaan Aurea di tubuh Elodie. Ternyata alasan kenapa tadi telapak tangannya digores dan ditempelkan dengan darah Henry agar naga mengira kalau dia adalah keturunan keluarga kerajaan Aurea. Elodie yang panik kemudian kabur menghindari semburan api naga. Dia pun masuk ke dalam goa dan di tempat itu dia pun melihat mayat wanita yang dia lihat kemarin. Ternyata wanita itu juga merupakan salah satu tumbal seperti dirinya. Dan dia pun masuk ke dalam celah sempit, tapi gaunnya tersangkut. Dari luar, naga kembali menyemburkan api. Dengan susah payah, dia berhasil kabur tapi kakinya terbakar. Dan dia pun merobek gaunnya yang membuatnya susah bergerak. Dia mengeluarkan aksesoris seperti pisau dari dadanya. Dia menggunakan benda itu untuk merobek gaun untuk menutupi di kakinya. Elodie menyalakan lilin yang dia bawa. Dia menyusuri lorong yang gelap untuk menemukan jalan keluar, tapi dia terposok jatuh membuat dirinya itu padam. Dan dari kejauhan Elodie langsung melihat pancaran cahaya yang aneh, dan tempat itu terpisah oleh jurang yang dalam. Elodie yang sudah tidak punya harapan lagi karena jika kembali maka dia akan dimakan naga. Akhirnya terpaksa melompat menuju seberang dan dia hampir terjatuh. Untungnya dia menahannya dengan pisau. Elodie kemudian naik dan Elodie mendekati sumber cahaya dan ternyata cahaya itu berasal dari cacing-cacing ajaib dan di sini dimasukkan ke dalam kantong untuk penerangan. Elodie pun menemukan sumber mata air. Saat dia mencoba meminumnya, dia pun sangat kotor dan bau. Elodie pun menetes dari atas. Dia yang kehausan pun meminum tetesan air yang jatuh. Tiba-tiba dari atas, naga mulai muncul menyemburkan api. Dan untung saja dia bisa menghindar tepat waktu. Dia pun masuk ke dalam sebuah gua. Dia melihat ada tulisan di dinding gua itu. Tulisan itu memberitahu kalau tempat itu memang aman dari kejaran naga. Elodie melihat ada beberapa gaun yang terserak-serak dan itu tandanya tumbal-tumbal terdahulu banyak yang tewas karena kelaparan di sini. Dan malam harinya Elodie berhalusinasi melihat arwah wanita yang dijadikan tumbal. Seorang wanita yang bernama Victoria memberitahu kalau cerita naga yang diceritakan oleh Ratu Isabel adalah bohong. Dan setelah Elodie terbangun, cacing ajaib ternyata menempel di kakinya yang terluka. Dan ternyata cacing-cacing itu memakan bekas luka Elodie dan secara ajaib membuat luka itu pun sembuh dengan sangat cepat. Elodie pun menempelkan cacing ajaib itu ke lukanya dan ternyata benar lukanya itu memang langsung sembuh. Dan Elodie pun melihat sebuah peta yang tergambar di dinding gua.
dan Elodie teringat dengan beberapa tempat yang dia lalui. Dia pun melihat ada jalan keluar untuk menuju ke sana. Dia pun harus menuju ke lorong dan dinding gua. Elodie pun mulai mempersiapkan dirinya. Sebelum pergi, dia menuliskan namanya di dinding seperti tumbal yang lainnya. Dan dengan menggunakan cacing cahaya, Elodie menyusuri lorong gua yang gelap. Dia kemudian melihat sekilas cahaya dari atas. Dan untuk sampai ke atas, Elodie ini harus memanjat kristal-kristal yang begitu tajam. Elodie pun langsung merobek gaunnya untuk melindungi kaki dan tangannya. Dia menemukan sebuah mahkota yang ternyata milik Victoria. Elodie pun mulai memanjat dengan mahkota itu sebagai alat bantu untuk naik. Tiba-tiba naga muncul di bawahnya. Saat Elodie hampir terjatuh, sang naga membuka mulutnya lebar-lebar. Untung saja Elodie masih bisa bertahan. Elodie kemudian kembali naik dan mencapai puncaknya. Elodie langsung menemukan sebuah pintu keluar, tapi ternyata pintu itu ada di atas bukit yang begitu terjal. Elodie kemudian putus asa karena dia terjebak di sini. Dari sini Elodie melihat beberapa orang berkuda di sekitaran gunung. Elodie pun berteriak meminta tolong, tapi mereka tidak meresponnya. Tiba-tiba naga kembali muncul, dan di sini Elodie pun berlindung di dalam gua, dan dia melihat tengkorak manusia yang ternyata itu adalah Victoria. Dan saat naga akan menyemburkan api, dari jauh terdengar suara orang-orang memanggil nama Elodie. Naga pun kemudian pergi meninggalkan Elodie untuk mengecek suara itu. Di tempat lain ternyata suara barusan berasal dari Raja Beaufort dan pengawalnya. Raja mengajak satu orang untuk membantu masuk ke dalam sarang naga, dan Raja menyesal telah menyerahkan Elodie sebagai tumbal, dan dia pun mencoba menjemput Elodie. Sementara itu di tempat lain, Elodie turun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan saat sedang menyusuri lorong, Elodie pun melihat 3 bangkai anak naga dan dikelilingi oleh perhiasan emas. Elodie pun sadar kalau dahulu kala ternyata naga ini tidak merusak desa, justru raja yang datang ke sini dan kemudian membunuh 3 bayi naga yang baru menetas. Induk naga yang marah membunuh semua pengawal raja dan menyisakan raja seorang. Dan sebagai pembalasan karena raja telah membunuh 3 anaknya, maka dia ingin membuat kerajaan itu merasakan penderitaannya juga. Itulah sebabnya tumbal 3 orang putri diberikan ke generasi. Naga kemudian muncul dan menyerang. Dan di sini dia pun diserang oleh naga-naga malah mengangkat Raja Beaufort dengan ekornya. Dan dari jauh Elodie bersembunyi sambil menyaksikan hal ini. Dan naga pun menyuruh Raja memanggil Elodie untuk keluar. Raja pun akhirnya tahu kalau putrinya itu masih hidup. Dan naga berkata kalau dia bisa mencium darah Elodie yang sedang bersembunyi. Naga menyuruhnya untuk membuatnya keluar. Raja kemudian berkata kalau dia telah melakukan kesalahan besar, yaitu menukar putri kesayangannya dengan harta untuk membantu rakyatnya. Raja menyesal dan bukannya menyuruh Elodie untuk datang, Raja malah menyuruh Elodie untuk kabur. Dan naga yang marah langsung membunuh Raja Beaufort. Dan setelah mendengar pergerakan, dia pun langsung mencari Elodie. Tapi dari jauh naga juga mendengar dari suara yang berasal dari warga lokal, dan dia pun langsung terbang menghampiri suara itu. Dan di sini dia ingin menghampiri ayahnya, dan di hadapannya pun dia meminta maaf. Raja langsung menyuruhnya untuk naik ke atas menggunakan tali yang tadi dia pakai. Di pelabuhan, Floria dan Lucinda sedang menunggunya di kapal. Dan di sini setelah menunggunya, dikiranya naga langsung balik terbang menghampiri Elodie yang sedang naik menggunakan tali.
dan dia pun menjemurkan api dan beruntung dia berhasil keluar dengan selamat. Dan dia pun langsung memacu salah satu kuda untuk kabur, tapi dari belakang ternyata naga masih mengejarnya. Dan Elodie ini melompat dari situ dan bersembunyi di bawah bebatuan. Naga mengejar dan menyemburkan api ke arahnya. Naga kemudian murka karena tidak menemukan Elodie di sana. Dan dia pun menyemburkan ke segala arah dan berubah menjadi segala arah. Dari jauh, Ratu Isabel melihat langit yang berwarna merah, dan itu tandanya Elodie telah berhasil kabur. Dan ratu yang marah itu kemudian membawa pengawal menuju pelabuhan dan menculik Floria sebagai tumbal pengganti Elodie. Lucinda pun berusaha melindunginya, tapi pengawal menusuk perutnya. Dan Elodie pun terbangun di kepulan asap. Elodie pun melihat Lucinda menunggangi kuda dengan luka di perutnya menuju tempat ini. Lucinda memberitahu Elodie di sini kalau Floria telah diculik dan akan dijadikan tumbal. Lucinda pun berniat menolong Floria, tapi Elodie melarangnya. Elodie pun mengatakan kalau dia sendiri yang akan pergi. Dan di tempat lain, Henry pun berusaha mencegah ibunya mengorbankan Floria karena gadis itu masih terlalu muda. Dan ratu tidak peduli. Tradisi tetap harus dijalankan. Henry menolak memberikan tangannya untuk disayat. Ratu pun akhirnya menyayat telapak tangannya sendiri dan menyatukannya dengan telapak tangan Floria. Floria pun dilempar, dan beberapa saat kemudian Elodie kembali masuk ke dalam sarang naga. Elodie melumuri tubuhnya dengan air lumut agar naga tidak mencium aroma tubuhnya. Elodie pun memotong rambutnya. Elodie langsung membuat jebakan untuk mengecoh naga. Elodie pun mengambil pedang ayahnya. Dan di tempat lain, sang naga menyandra Floria yang kemudian pingsan. Dia tahu kalau Elodie ini pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkan adiknya ini. Dan beberapa saat kemudian, jebakan yang dipasang Elodie menghasilkan suara keras. Mendengar itu, naga pun langsung terbang ke arah sumber suara. Elodie kemudian muncul membangunkan Floria yang pingsan. Dan Elodie harus memapa adiknya itu karena kakinya terluka. Mereka harus segera pergi sebelum naga kembali. Lalu ternyata rencananya pun gagal. Naga ini sudah terlanjur kembali sebelum mereka kabur. Dan dia pun menyuruhnya untuk bersembunyi. Dia akan menghadapi naga itu sendirian. Elodie pun mengancurkan pedangnya ke arah mata naga. Elodie pun menjelaskan kalau dia bukanlah keturunan Raja Aurel. Dan Elodie juga tahu kalau cerita yang selama ini beredar adalah bohong. Penduduk Aurea mengira kalau dahulu kala naga menyerang mereka, makanya naga menyerang balik. Padahal kenyataannya sang naga tidak pernah menyerang manusia sekalipun. Justru raja yang kesini untuk memburunya. Dalam aksinya itu, raja membunuh ketiga anak yang baru menetas. Padahal setelah itu sang naga tidak akan bisa bertelur lagi selamanya. Naga yang dendam akan membunuh putri kerajaan Aurea selama dia masih hidup. Elodie langsung menjelaskan kalau semua putri yang ditumbalkan bukanlah putri kerajaan Aurea. Mendengar hal ini, naga pun bingung. Dia langsung bertanya kenapa mereka memiliki aroma darah yang sama dengan keluarga kerajaan Aurea. Dan naga yang marah langsung menyemburkan api. Sambil menghindar, Elodie pun berhasil menusuk perut naga. Elodie pun berhasil selamat karena dia menceburkan diri ke sungai. Floria pun melemparkan pedang, namun naga berhasil menangkap Elodie. Naga kemudian menusuk pinggang Elodie dengan kukunya, dan dia pun melawan dengan menusuk mata kanannya dengan pisau di dadanya. Naga itu pun melemparnya. Elodie pun mengambil pedang dan memanfaatkan penglihatan naga yang mulai buram, dan dia pun langsung menusuk leher belakang. Dan dia pun berteriak kalau dia bukanlah putri dari kerajaan Aurea. Naga kemudian menggenggamnya dan dia pun menusuk tangannya hingga naga melepaskannya. Elodie menemukan sebuah tempat yang bisa memantulkan angin.
Elodie pun memiliki ide. Naga pun menyuruhnya untuk tidak usah berbohong lagi, dan dia harus menerima takdirnya, yaitu mati di tangan naga. Elodie pun kemudian menolak dan dia tidak akan mati karena dia memang tidak bersalah. Elodie memancing naga untuk menyemburkan apinya. Dan di saat naga menyemburkan api itu malah berbalik mengenai dirinya sendiri. Naga kemudian mengerang kesakitan. Dan Elodie pun menunjukkan bekas luka di telapak tangannya. Dia pun mengatakan kalau semua itu putri yang dijadikan tumbal memiliki luka ini. Luka inilah yang menyebabkan naga mencium darah keluarga kerajaan Aurea. Naga pun akhirnya sadar kalau selama ini dia telah dibohongi. Naga meminta Elodie untuk membunuhnya untuk menebus semua dosa-dosanya. Dan Elodie pun tidak melakukannya. Elodie justru mengambil cacing ajaib dan untuk mengobati luka-luka di tubuh sang naga. Dan sementara itu di istana digelar pernikahan ketiga Pangeran Henry, dan wanita itu akan dijadikan tunggal ketiga untuk naga. Dari belakang, Elodie datang dengan baju compang-camping dan wajah kotornya. Elodie menyuruh pengantin wanita dan keluarganya untuk pergi. Elodie pun melihat ratu dan keluarga kerajaan ada di sana. Ratu berkata kalau dia tidak takut dengan ancaman Elodie. Elodie menjawab kalau bukan dia yang seharusnya ditakuti. Dan tiba-tiba dari atas, naga datang dan kemudian menyemburkan api membakar semua keluarga kerajaan Aurea yang ada di sana. Dan singkat cerita, Elodie ini, Floria dan Lucinda kemudian kembali ke rumah mereka, memang membawanya yang begitu melimpah, dan dia pun mengikuti Elodie. Mulai hari ini naga akan melindungi Elodie kemanapun dia pergi. Dan cerita pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.